لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita mungkin akan menjelaskan kedustaan, kebohongan mereka ini yang mengatasnamakan keluarga atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita kenal di Indonesia dengan gelar habaib atau keluarga Ba'lawiyah. Ketahuilah jamaah rahmatullah, sebelum kita jauh membahas kebohongan, kedustaan, cerita-cerita khurafat yang mereka sering senantiasa sampaikan di majelis ilmu mereka, maka terlebih dahulu ana ingin sampaikan kepada antum bahwasanya di video ini, di forum ini, kita tidak dalam rangka untuk menjatuhkan, merendahkan sebuah ras, sebuah negara, sebuah suku. Tidak, jamaah rahmatullah. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghinakan, mencaci, memaki, merendahkan ras, suku, kebangsaan yang ada di dunia ini. Allah Tabaraka wa taala mengatakan, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sebuah kaum itu, sekelompok kaum itu mencela kaum yang lainnya. Karena boleh jadi kaum yang dicela itu lebih baik daripada kaum yang mencela. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, di video ini kita ingin menjelaskan kesesatan cerita khurafat, amalan bid'ah, amalan kesyirikan yang banyak dilakukan oleh mereka-mereka ini yang bermarga habaib atau keluarga Ba'lawiyah. Itu saja. Jadi konteks kita ini adalah dalam rangka untuk menjelaskan, kemudian memberikan pengetahuan tentang agama kita kepada kaum muslimin, khususnya orang awam, karena jangan sampai zaman rahmatullah mereka ini banyak tertipu dengan cerita-cerita khurafat yang sering disampaikan oleh mereka-mereka ini yang bermarga habaib atau Ba'lawiyah. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, sampai sekarang ini ana tidak percaya 1000%, bahkan 100.000%, bahkan 1.000.000% kalau mereka ini adalah memiliki nasab sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai benar-benar kita mengetahui dan meyakini bahwasanya mereka ini adalah keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ba'lawiyah. Kemudian yang keempat, jamaah rahmatullah, dalam perkara keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada yang menarik kisah teman-teman kita yang kuliah di Madinah. Suatu ketika mereka ini safar, bepergian dari kampus menuju Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Itu ada beberapa kilometer jaraknya. Ketika mereka mengendarai sebuah taksi, ternyata pengemudi taksi ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki jalur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga teman-teman pun yang berada di taksi tersebut merasa kemudian minder, merasa kemudian tidak enak karena yang menjadi sopir itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menyangka bahwasanya ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa driver taksi atau supir taksi. Maka supir taksi ini mengatakan, kami dengan antum itu tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Bahkan keluarga Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, apabila mereka melakukan sebuah maksiat dan dosa, maka dosa mereka ini, azab mereka dilipat gandakan. Masya Allah, jamaah rahmatullah. Dari perkataan si driver supir taksi ini yang memiliki nasab keturunan Nabi SAW, ingin menyampaikan kepada teman kami bahwasanya antum dengan aneh tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, beramalah engkau, karena sesungguhnya saya tidak bisa memberikan syafaat pada hari kiamat nanti kecuali dengan amalan-amalan yang engkau lakukan.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, andaikan Fatimah binti Muhammad ini la saraqat laqata'tu yadahnya. Andaikan Fatimah binti Muhammad ini mencuri, maka sungguh saya akan memotong tangannya. Lihat jamaah rahmatullah, bagaimana Nabi SAW menegaskan kepada kita bahwasanya nasab keturunan itu tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala apabila mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim dengan bapaknya, Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan bapaknya karena bapaknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan istri Nabi Lut, begitu pula dengan anak Nabi Nuh. Lihat zaman rahmatullah, bagaimana nasab keturunan ini, walaupun bapak mereka, walaupun nenek-nenek mereka, kakek-kakek mereka ini adalah merupakan nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di muka bumi ini, bersamaan dengan itu amalan cucu-cucunya kalau menyimpang, kalau mereka kufur melakukan amalan bid'ah, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, sebelum kita jauh membahas apa yang dia sampaikan, banyolan ya, cerita khurafat, kedustaan, kebohongan yang dia sampaikan, maka terlebih dahulu kita akan melihat potongan video berikut ini. Silakan disimak. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia sebutkan. Ketahuilah jamaah rahmatullah, dari kisah dongeng khurafat yang dia sampaikan ini, maka kita persaksikan tidak ada keraguan bahwasanya apa yang dia sampaikan benar-benar merupakan sebuah kebohongan, sebuah kedustaan, dan sebuah khurafat yang tidak ada sumber pendalilannya dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan memang jamaah rahmatullah, yang menarik dari mereka ini, yang mengatasnamakan diri mereka ini habaib atau keturunan Ba'lawiyah yang memiliki nasab sampai kepada Nabi SAW. Dari ketahuilah jamaah rahmatullah, pendalilan-pendalilan atau cerita-cerita khurafat yang mereka sampaikan ini benar-benar tidak ada sumber pendalilannya dari Nabi SAW, sehingga dari sisi manapun tertolak, apakah secara akliyah ataupun secara nakliyah, secara dalil Quran dan Nabi SAW. Dan kalau kita ingin menelusuri apakah benar seseorang itu yang ketika memiliki karomah, yang memiliki keutamaan, keberkahan, dan ketika mereka meninggal ingin berjumpa dengan keturunan Nabi SAW, mereka dengan mudahnya, coba lihat zaman rahmatullah, dengan mudahnya, dengan legowonya, dengan leluasnya dia bisa bangkit dari kuburnya, hanya kemudian sekedar ingin mencium tangan dari keturunan Nabi SAW. Padahal zaman rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menyebutkan, mengkabarkan kepada kita semuanya, ketika mereka, si mayit ini berada di kuburan mereka, berada di kubur mereka, mereka mengharapkan rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keadaan si mayit yang berada dalam kuburnya, ya Allah, kembalikan saya sekali lagi di dunia ini supaya saya bisa beramal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-kali tidak. Ini adalah merupakan kalimat angan-angan mereka saja. Sementara di belakang mereka adalah alam barzakh, yang dimana mereka ketika kufur diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat kelak. Lihat jamaah rahmatullah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, api neraka, api yang membakar mereka, menyiksa mereka di dalam kubur-kubur mereka di pagi dan di malam harinya. Itu terus-menerus mereka dapatkan di dalam kubur mereka sampai datangnya hari kiamat kelak. Sehingga ya, keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya si mayit itu di waktu-waktu tertentu dia kemudian keluar dari kuburnya, ruhnya kemudian keluar dari kuburnya dan mendatangi keluarga-keluarganya, kemudian melakukan hal-hal tertentu, maka ini tidak benar atau keliru dan tidak memiliki pendalilan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apatah lagi zaman rahmatullah, ya, kalau yang disampaikan tadi itu dengan ruh dan jasadnya itu kemudian kuburannya terbelah dua, kemudian dia bangkit dan hanya sekedar mencium tangan habaib, maka ini zaman rahmatullah benar-benar kedustaan dan kebohongan, dan tanpa rasa malu, tanpa merasa berat, tanpa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyampaikan perkara-perkara yang seperti ini, dongeng-dongeng khurafat. Benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Ya, kalau kita ingin melihat habaib ini atau Ba'lawiyah ini, umumnya mereka ini adalah sufi.
Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, sufi ini sudah diperingatkan oleh para ulama kita berkaitan keadaan-keadaan mereka. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Sebab sufi ini adalah pencerita dongeng yang paling besar kebohongannya dan kedustaannya. Jadi kalau menyampaikan khurafat, cerita-cerita dusta, itu rajanya adalah sufi. Mereka ini sangat pandai, mereka ini sangat jago, sangat benar-benar kedustaan mereka ini besar kalau menyampaikan cerita-cerita khurafat tanpa rasa malu, tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang itu senantiasa berdusta kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai manusia pendusta yang sampai mungkin nanti sampai dia meninggal dia sering akan berdusta. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lainnya, yang ini adalah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh beliau dalam kitabnya Sunan. Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana si mayit ketika dicabut nyawanya kemudian diperhadapkan ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apabila ruhnya orang beriman, maka tidaklah dia melewati langit demi langit kecuali para malaikat bertanya, "Ruhnya siapa ini? Si fulan siapa ini yang memiliki wanginya yang sangat harum?" Maka disebutkan ruhnya ini adalah ruhnya fulan bin fulan, disebutkan namanya dengan baik, dengan sempurna. Kemudian Allah diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kembalikan rohnya hambaku di dalam jasadnya, di dalam kuburnya, karena disitulah aku ciptakan dia di atas bumi ini, dan di sanalah aku akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak. Sampai kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, seseorang itu apabila sudah berada dalam kuburnya, maka mereka tetap akan berada di dalam kuburnya, jasad dan rohnya, sampai datangnya hari kiamat kelak. Imma dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya sampai datang hari kiamat karena berkaitan dengan dosa-dosa yang dia lakukan, atau imma dia diberi nikmat oleh Allah Tabaraka wa taala sampai datangnya hari kiamat kelak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan rohnya seseorang itu bisa bergentayangan karena mati sesuatu yang tidak baik, misalnya terbunuh, bunuh diri, atau diracuni, atau matinya ini sangat ekstrim, atau bahkan siapapun dia, mau dia habaib, mau dia ustadz, mau dia kiai, jangankan itu, orang-orang soleh sebelum kita, yaitu para sahabat ridwanullah jami'an, jangankan mereka, para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kita tidak pernah mendapatkan cerita mereka itu bangkit dari kuburnya menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang di luar dari kapasitas mereka sebagai seorang manusia. Hanya dari cerita-cerita sufi, hanya cerita-cerita khurafat dari sufi, itu kita dapatkan dari kisah-kisah mereka, kisah-kisah yang tidak menakjubkan, kisah-kisah yang tidak mengherankan. Karena kenapa? Ini adalah kisah-kisah dusta yang mereka sampaikan. Untuk apa jamaah rahmatullah? Untuk apa? Ya, kalau kita bertanya untuk apa mereka bercerita dusta seperti itu, memuliakan, membanggakan nasab-nasab mereka yang palsu, tiada dan tiada bukan jamaah rahmatullah, karena mereka ingin dihormati oleh orang lain yang bukan keturunan Nabi SAW, ingin mendapatkan harta-harta mereka, ya. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara yang di mana mereka ini banyak memanipulasi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan kebohongan-kebohongan kedustaan, mengubah otak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya halal menjadi haram. Cara bukan jamaah rahmatullah, karena ingin membodoh-bodohi umat sama dengan mereka, ya. Apalagi tujuannya kalau bukan membodoh-bodohi umat dengan kisah-kisah dusta, kisah-kisah khurafat. Dan tujuan mereka ingin dimuliakan, dihormati. Sehingga, ya, minta maaf, mereka menjadikan orang-orang yang selain mereka ini rendahan. Bahkan zaman dalam Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit kemudian keturunan-keturunan mereka enggan untuk dinikahi dengan orang awam, orang ajam yang bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Maka ini adalah merupakan sebuah ajaran sesat, ajaran sempalan dari mereka. Kenapa jamaah rahmatullah kita harus jelaskan yang seperti ini? Supaya orang awam tidak tertipu, supaya kaum muslimin yang tidak mengerti agama tidak tertipu, bahwasanya tidak ada orang-orang yang membanggakan diri mereka keturunan Nabi SAW, kemudian dengan serta mereka kemudian merekayasa agama-agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan thariqah tertentu, ajaran-ajaran tertentu, zikir-zikir tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka antum harus ingat, Nabi SAW dengan tegas mengatakan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari sisi kami, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita tentang datangnya orang-orang nanti pada hari kiamat dengan membawa amalannya, padahal amalannya ini tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah rahmatullah? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang beramal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagai
nasihat kami yang terakhir, jangan pernah tertipu dengan wajah Arab. Meskipun mereka mengatakan 100 kali, 1000 kali, bahkan 100 juta kali, saya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah percayai. Karena kenapa? Jamaah rahmatullah, karena Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita munculnya para pendusta, munculnya para pembohong, para pencerita khurafat yang ingin menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang benar, dengan tujuan untuk dimuliakan, mengambil harta-harta manusia secara batil. Maka kita tidak boleh mempercayai mereka, ya. Hukum asal sesuatu apabila datang kepada kita itu adalah tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau datang kepada kita, ya, orang-orang fasik, kita tahu ini orang-orang fasik, hukum asalnya mereka adalah orang fasik, membawa berita dusta, membawa berita yang tidak benar, maka fatabayyanu. Kita kemudian cross check, apakah benar mereka ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalur mana keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kisah-kisah Syiah menyebutkan bahwasanya keturunan Nabi SAW itu dibantai oleh ahli sunnah, kata mereka Wahabi membantai keturunan Nabi SAW. Sehingga ketika keturunan Nabi SAW itu telah dibantai, dibunuh, Hasan dan Husain dibunuh oleh orang-orang Wahabi, kata mereka, para sahabat yang membantai mereka, maka dari jalur mana? Dari jalur mana ini habaib sehingga nasab mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hati-hati jamaah rahmatullah, sehingga kita tidak mudah serta-merta mempercayai perkataan-perkataan mereka yang dusta, apatah lagi mengatakan mereka ini seenaknya bangkit dari kuburnya, mereka ini dengan barokahnya bisa bangkit dari kuburnya. Ente dari mana dapat cerita ini? Jangankan ente, kuburan Nabi SAW saja, kemudian kuburan para Nabi dan Rasul yang pernah ada yang kemudian meninggal, kemudian orang-orang yang terbaik setelah mereka, para sahabat ridwanullah jami'an, kita tidak pernah mendengarkan cerita-cerita dari mereka, hadis-hadis dari mereka, mereka kemudian bangkit dari kuburnya melakukan hal ini dan hal itu. Tidak, jamaah rahmatullah. Karena memang orang kalau sudah meninggal itu akan berada dalam kuburnya sampai hari kiamat, imma dia diazab atau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kubur alam barzakh ini adalah merupakan jembatan antara dunia dengan akhirat, dan disitulah awal akhirat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia dari perjalanan kehidupannya sampai menuju nanti syurga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah rahmatullah, sedikit apa yang bisa kita sampaikan dan kita bantahkan berkaitan dengan cerita-cerita dongeng dan khurafat yang tidak pernah benar secara akli maupun nakli dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.